Salam Jemaat Tuhan, saya Jocelyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Merasa buruk karena apa? Kita ikut rumus setan. Mungkin atau tepatnya gini, mengizinkan hidupmu dipimpin sama Roh Kudus. Karena ketika kita belajar percaya, belajar berserah, walaupun berdarah-darah, Tuhan yang gandeng, Tuhan yang pimpin selalu sampai endingnya menjadi indah. Tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Fellowship Pemimpin diadakan pada hari ini jam 5 sore di gereja. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga bisa diadakan bersama keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto, AYMK. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 17 Juli jam 6:30 malam di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Doa rantai bulan Juli diadakan kembali pada hari Kamis 17 Juli 2025. Dimulai pukul 0 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Dihimbau seluruh pengerja dan jemaat bisa ikut serta dalam doa rantai 2025 yang dilaksanakan hanya sebulan sekali saja. Untuk waktu doa rantai fleksibel dan hanya 1 jam saja di rumah masing-masing. Bagi yang mau bergabung bisa japri Ibu Gembala untuk mendaftarkan waktunya. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas dihadapkan untuk hadir. Ibadah raya pada hari Minggu 20 Juli jam 8 pagi dan disertai ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari Minggu 20 Juli jam 5 sore di gereja yang akan dilayani oleh Giovanni Raisya.
Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Edo Artima Kasla pada tanggal 5 Juli, Benius Kiban pada tanggal 8 Juli, dan Ibu Riwayati pada tanggal 13 Juli. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, harus semangat dong, luar biasa. Yang bersukacita angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Diambil dari Lukas 8 ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekali lagi dengan segenap hati, 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti firman ini katakan, saya percaya setiap kita yang datang pada pagi ini juga menyiapkan hati yang baik. Menyiapkan hati seperti tanah yang subur sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami bersyukur karena kami tahu Tuhan kami baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami dan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami datang di tempat ini untuk beribadah kepadamu Bapa, kayak menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan apa kami membalas segala yang Kau kerjakan Tuhan. Selain dengan pujian dan penyembahan kami yang tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Sampai selama-lamanya hati kami memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
segenap hati kami mengagumi Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Kau yang termulia Yesus, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau agungkan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Allah. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau, layak terima segala pujian. Oh Allah, tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, biar hati kami menyembah, biar hati kami memuji Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Kami kagum akan Engkau. Dengan penuh keagungan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Sembah Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik, kami mengagumi Kau lebih dari yang lain, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus. Terima segala pujian.
kasih Bapa, kami selalu bangga jadi anak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang terlebih besar itu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, ditinggikan, dimuliakan nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Tuhan itu baik bagi kita, meskipun saat ini mungkin kita tidak enak badannya, tapi kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersungguh ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan datang kepada Tuhan dan bersyukur padanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersungguh ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Dia bukan hanya nomor satu, tapi satu-satunya Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Haleluya. Boleh katakan kepada kanan kirinya, hanya satu Tuhan yang benar. Namanya siapa? Kurang kencang, kurang yakin kayaknya. Yakin gak sih ini? Namanya siapa? Yesus. Sambil mengepalkan tangan dong. Namanya siapa?
Yesus. Kita mau teriakan Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Yeah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari dengan ucapan syukur. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku bersamamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan, satu-satunya yang benar dalam hidup kami. Bersama-sama katakan walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya
Saksikan Tuhan minta buktinya, tunjukkan. Saksikan Tuhan minta buktinya. Ya, Mbak Dinda berdoa untuk anak sekelami. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah mereka dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya mereka bisa mengajarkan apa yang baik, benih-benih roh-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka, kiranya Engkau memberkati dalam mendidik, dalam membimbing anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat muda dan anak sekolah minggu. Ya, berdoa syafaat mempersiapkan diri. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini kami tahu semata-mata karena anugerah-Mu yang berlaku bagi setiap kami. Kami bersyukur boleh datang di rumah-Mu. Kami mendapat kesempatan lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah apa yang pagi hari ini kami naikkan kepadamu ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh menaikkan doa syafaat kepadamu, khususnya bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami. Kami mohon Tuhan, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai kota kami Salatiga. Berikan kepada mereka semua yang memimpin ini hati yang takut kepada Tuhan, supaya ke depan mereka memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Mereka boleh mensejahterakan rakyat Tuhan. Bahkan pada kesempatan ini kami berdoa kepadamu juga. Biarlah seluruh pulau-pulau yang ada di bangsa ini menjadi pulau yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada. Tuhan pakai semua gereja yang ada, hamba-hamba-Mu. Biarlah hari-hari ini Tuhan terjadi kegerakan rohani yang besar, khususnya bagi bangsa kami. Karena kami rindu setiap jiwa boleh mengenal Engkau, khususnya bagi keluarga kami. Kalau saat ini kami boleh ada duduk di rumah-Mu, kami ingat saudara-saudara kami,
orang tua, saudara kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan pakai supaya setiap kami boleh menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada kesempatan pagi hari untuk gereja di tempat ini, di mana kami boleh mendapat kesempatan memuji dan menyembah Engkau, mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau kiranya berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, dari gembala sidang dan semua staf pengembalaan. Tuhan pakai dengan urapan yang baru senantiasa. Berikan roh pewahyuan Tuhan, supaya setiap berita firman yang disampaikan benar-benar boleh memberkati jemaat ini. Kami boleh bertumbuh terus dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari-hari ini Engkau izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini mujizat-Mu masih berlaku. Oleh sebab itu dengan iman kami memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih, kami masih percaya Engkau ada Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Kau sanggup Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Kami pegang akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau tinggalkan. Tapi biar Engkau berkati jemaat kami menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Sebentar kalau kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami yang datang pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita saatnya akan dengan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari jemaat kita bersama berdiri, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Yesus, mujizat-Mu masih terjadi. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Mujizat ajaib saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami meninggikan Engkau bekerja. Ini arana lama sikini namo rana lamo. Ajaib Kau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Yesus mulia, Tuhan yang sanggup melakukan segalanya.
Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yes, amin. Engkau mengerjakan apa yang tidak terbatas, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun keadaan kami, hidup kami dalam tangan Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Terima kasih kami mengalami hadirat Tuhan, bahkan kami mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, berkat-Mu untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama berada di tempat ini karena ada beberapa saudara kita yang ada kegiatan bersih kota, karena dalam minggu ini, hari ini surat edaran dari wali kota untuk melakukan kegiatan kerja bakti Kota Salatiga. Dalam menyambut, ada 3 poin yang saya tangkap. Ulang tahun koperasi. Wah, koperasi juga bisa ulang tahun ya. Yang ke-78 dan persiapan ulang tahun hari jadi Salatiga yang ke-1275 dan juga kita mempersiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, luar biasa. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Tapi pertanyaannya, kita sudah mempersiapkan diri enggak untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua? Itu sesuatu yang penting. Karena persiapan kita itu bukan hal-hal yang sebatas yang kelihatan. Lingkungan dibersihkan, rumah dibersihkan, tapi hati yang perlu dibersihkan supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. PowerPoint-nya minta tolong di-on-kan ya. Sehingga hidup kita selalu siap. Seperti judul renungan kita pagi hari ini, apa? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3, tahan banting. Wah. Kita baca, judulnya aja sudah geli. Kita seperti itu? Karena seringkali kita lihat di kardus atau bungkus paket, seringkali tertulis apa? Jangan dibanting. Apakah seringkali kita juga melabelkan pada diri kita dengan tulisan yang sama? Jangan dibanting. Nanti biasanya apa? Itu barang pecah belah. Pengertian tahan banting itu sebenarnya tahan itu kuat, banting itu dihempaskan, ditekan, tapi tetap kuat. Itu bahasa secara umum, tapi secara Alkitabnya di dalam Yosua pasal yang pertama, kalau kita bicara soal tahan banting adalah hati yang kuat, hati yang teguh, itu tahan banting. Dan tidak ada cara lain untuk kita menguatkan hati kita supaya teguh. Tidak ada cara lain selain kita apa? Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya itu kapan? Siang dan malam. Jadi kekuatan hati kita teguh sampai tahan banting. Itu tidak ada cara-cara duniawi, tidak ada cara lain selain kita memperkatakan firman dan merenungkan itu siang dan malam. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hal tersebut terlewatkan. Kita mencoba menguatkan hati kita dengan cara kita, sehingga pada akhirnya kita tidak tahan banting, tapi malah mudah kebanting, atau dengan kata lain mudah pecah. Seringkali kita mengumpamakan hati kita itu seperti gelas.
gelas-gelas kaca, bunyikan suara. Mudah pecah dengan pesan jangan dibanting. Tapi sebagai orang percaya, sebagai pribadi yang berkarakter Kristus, satu poin yang kita bisa pelajari pagi hari ini adalah kita menjadi pribadi yang tahan banting. Karena tahan banting itu tidak sama dengan bebal. Bebal itu berbeda dengan tahan banting, karena bebal adalah sama dengan perasaan yang telah tumpul, itu bebal. Kalau tahan banting itu hatinya kuat, hatinya teguh. Sekalipun bumi gonjang-ganjing, ada tekanan, ada hempasan, tetap berdiri kokoh. Seperti semen 3 roda. Jadi orang-orang Kristen itu seharusnya tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak cengeng, tidak mudah tersinggung, tidak mudah bermain dengan perasaan. Ya biasanya kalau tingkat main perasaan itu dikerjakan oleh kaum Adam atau Hawa. Ya sekarang kaum Adam juga banyak yang bisa main perasaan. Karena bisa merasa tersinggung, merasa tersakiti, merasa dihina. Tapi orang yang tahan banting, dia tetap teguh karena dia tahu isi hatinya itu adalah perkataan Tuhan, adalah firman Kristus yang membuat hidupnya tetap teguh, tetap kuat. Hari-hari ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Apa yang kita katakan sehari-hari itu menunjukkan ketahanan hidup kita. Jadi kalau perkataan kita, pernyataan kita, apa yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang di luar kebenaran, di luar firman Tuhan. Kita ini hati kita rapuh, kita belum tahan banting. Tapi kalau tiap hari kita memperkatakan kebenaran, firman Tuhan, maka kuasa itu bekerja sehingga membuat kita kuat. Amin Bapak Ibu. Rahasia kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan hasilnya kosong, nihil. Tidak tahan banting, dan tahan banting itu sebuah karakter yang kita perlu pelajari pagi hari ini dengan berbagai gaya. Ya, kita baca atau saya membacakannya dan Bapak Ibu Saudara mendengarkan dengan seksama. 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan 12. 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama, Isi-Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa? 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia ada siapa? Eleasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, atau dengan kata lain apa? Melarikan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya apa? Lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi rakyat yang lari tadi yang balik lagi untuk ngambil barang rampasan karena kemenangan besar Tuhan berikan. Sesudah dia ada satu lagi yang namanya Sama, anak Agi orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah. Namanya sebidang itu ya tidak luas lah, sebidang tanah.
ladang penuh dengan kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Tentara siapa ini? Tentara Israel lari. Tapi orang yang bernama Sama, ia berdiri di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi ada 3 pahlawan Daud. Yang pertama bernama Isi-Baal, yang kedua Eleasar, dan yang ketiga Sama. Jadi ini 3 triwira ini, 3 pahlawan. Kalau kita bicara soal pahlawan, pengertian dalam bahasa aslinya, pahlawan itu adalah orang yang memberikan buah. Ini seperti bahasa Alkitab ya, menghasilkan buah. Jadi orang yang memberikan buah, yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain dengan gagah berani, itulah pahlawan. Dan kita belajar dari pahlawan-pahlawan Daud. Mereka berkarakter tahan banting. Mereka berbeda dari orang pada umumnya. Coba kita pelajari, kita kupas secara singkat. Orang yang bernama Isi-Baal ini bagaimana? Yang pertama, di tengah zaman penuh tantangan ini Tuhan sedang membangkitkan pribadi-pribadi yang berani. Amin. Berani menghadapi tantangan, tetap berdiri teguh demi kebenaran dan kesetiaan. Kalau dalam ayat yang kita baca tadi, kita diperkenalkan kepada 3 pahlawan yang luar biasa dari pasukan Daud. Yang sudah saya singgung namanya ada 3 triwira yang bukan saja ahli perang, tapi juga apa? Lambang iman, keberanian dan pengabdian. Apa yang membuat mereka memiliki mental tahan banting? Mentalnya kuat, teruji. Apa? 1, kita belajar dari seorang yang bernama Isi-Baal dulu ya. 1, belajar gigih. Ya, gigih. Tekun. Ayat ini mencatat bagaimana Isi-Baal mengalahkan berapa? 800 orang dalam 1 pertempuran. Sebuah pencapaian yang besar yang menunjukkan kegigihan luar biasa. Saudara bayangkan, 1 orang berhadapan dengan 800 dan dia menang. Saya beritahukan bahwa pertempuran di zaman itu secara on-site, muka dengan muka, face to face. Jadi berhadapan-hadapan, bukan secara online. Yuk kita perang melalui Zoom, bukan. Karena sekarang ini model perang berbeda. Perhatikan perang, saya melihat sekilas dari YouTube. Ternyata mereka situasi sekarang itu perangnya memakai drone. Jadi gini, tentaranya duduk, pakai monitor di mata begitu, pakai stick pengendali drone. Jadi drone itu dijalankan menuju musuh yang jauh di sana, dan drone itu membawa bom. Lalu musuh yang mengendarai tank tadi, drone-nya langsung dilesatkan menuju tank itu. Meledaklah tank itu dengan isi-isinya. Jadi tentara itu salah satu ya, jadi tentara begitu. Syarat dulu jadi tentara adalah berbeda dengan sekarang. Kalau dulu fisik harus kuat. Kalau sekarang lebih sederhana. Syaratnya bisa bermain game. Lu kan main drone. Dia harus titis atau tepat sasaran kan. Tapi itu ilustrasi aja. Salah satunya begitu. Dia mengendalikan drone itu sampai benar-benar mengenai sasaran yang tepat. Wah, ini luar biasa, berbeda. Ada seorang yang mau masuk tentara begitu di angkatan laut begitu. Syarat pertama katanya harus bisa berenang. Nah, dia tidak terima. Kenapa? Itu saudara saya daftar di angkatan udara bisa diterima walaupun dia tidak bisa terbang. Sering syarat-syarat itu ya
Ya penting sih, tapi ya syarat. Karena seringkali ini ilustrasi aja ya. Kita ini dimanapun, apapun profesi kita, termasuk tadi dari angkatan laut tadi kan, lebih sering di laut atau di darat? Bapak Ibu, kalau yang angkatan laut. Di laut, tapi kan nggak berenang juga kah? Ya di kapal lah minimal. Tapi ini seorang pejuang yang gigih, yang bernama Isibal mengalahkan 800 orang. Ini sesuatu hal yang nyata, sejarah yang pasti yang diceritakan kebenaran firman Tuhan bahwa perjuangan itu tidak mudah, hidup itu berat, tapi harus dihadapi. Amin. Bayangkan, satu orang mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Bukan beberapa kali pertempuran, tapi dalam sekali pertempuran. Itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan besar, tidak mungkin. Pertempuran kita bukan melawan seperti itu ya, secara langsung menghadapi musuh, orang, dengan negara lain. Tapi lihat, perhatikan apa yang terjadi. Orang yang gigih itu memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan. Bahkan ketika tantangan itu adalah hal yang besar. Sebesar apapun masalah kita, kalau kita punya semangat juang yang gigih, pasti kita mampu. Amin. Hati kita tahan banting. Kita jangan menjadi pribadi yang lemah. Ya. Karena kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan. Dalam kehidupan rohani, tantangan, masalah, kesulitan itu bisa melelahkan. Kita ini seringkali kelelahan menghadapi banyak masalah. Tetapi orang yang gigih tidak berhenti karena sulit. Amin. Apapun kesulitan kita, kalau kita punya hati yang teguh, kegigihan, kekuatan yang dari Tuhan, kita terus berjalan dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Jadi karakter itu sesuatu yang tidak hanya bisa berubah dalam 1-2 hari. Karena kalau bicara soal karakter itu dimulai dari pola pikir kita. Sebab firman Tuhan sudah menjelaskan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Hendaklah kamu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan, hadirat Tuhan merubah pola pikir kita yang akan diikuti oleh tindakan kita yang terus-menerus kita lakukan. Sehingga karakter kita seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari-hari ini perhatikan apa yang kita pikirkan. Apa yang tersimpan di hati kita. Itu akan diikuti dengan tindakan kelakuan kita. Kalau tindakan itu terus-menerus, itu membentuk karakter kita. Dan karakter kita yang bagaimana terjadi kapan? Melewati proses yang panjang. Dimulai dari pembaharuan pikiran kita, sikap hati kita, kemudian diikuti dengan tindakan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita ini lebih banyak berpikir tentang apa? Atau bahasa pertanyaan yang sederhana, apa yang hari-hari ini kita pikirkan? Di pikiran kita itu isinya apa? Coba. Shalom, dijawab dalam hati aja. Mikir apa? Ya, mikir apa hari-hari ini? Mikir negara, ya terlalu besar. Biar bapaknya aja yang mikir negara. Yang di pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita setiap hari. Kalau tindakan itu kita kerjakan terus-menerus, kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membentuk karakter kita. Entah itu baik ataupun buruk. Jadi orang yang gigih itu terbentuk karena dimulai dari pikirannya yang terus berpikir bahwa aku maju, aku sanggup, aku mampu bersama dengan Tuhan. Apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun yang ada di depanku, aku sanggup untuk melewatinya, menghadapinya. Karena Tuhan memberi kekuatan, bahkan memberi kemenangan. Amin. Apa hari-hari ini tantangan kita? Keluargakah, pekerjaankah, bahkan kesehatankah? Ingat, kalau kita gigih bersama Tuhan kita bisa menang. Amin. Jadi
Siapa yang harus menguatkan hati, yang meneguhkan hati? Kita atau Tuhan? Tuhan menyuruh kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Jadi yang menguatkan kita, caranya adalah dengan cara Tuhan. Ya, itu sebabnya kita perlu mengerti. Yang kedua, belajar taat seperti Eliasar. Di tengah peperangan, tentara Israel banyak yang melarikan diri. Tetapi apa? Eliasar tidak meninggalkan Daud ketika yang lain mungkin telah melarikan diri. Ia memilih taat dan setia, berdiri bersama pemimpinnya dalam menghadapi musuh. Perhatikan, belajar taat. Ini enggak mudah loh ya Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita pasti punya pemimpin. Betul? Dan belajar taat. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Tunduklah kepada pemimpinmu, walaupun dia bengis. Ada kan ayatnya? Bengis itu jahat loh sebenarnya. Tapi suruh tunduk. Ini pertanyaan buat kita yang mungkin pernah mendengar kata demo. Pemimpinku enggak benar, pemimpinku salah. Apa yang harus kita lakukan? Boleh demo enggak? Antara boleh dan tidak. Karena begini, kalau memang kita tidak mau dipimpin oleh dia, ya pindah, begitu kan? Contohnya, misalnya ini apa ini? Di sebuah tempat, pemimpinku salah, enggak benar caranya. Ya enggak benar, ya kita jangan di situ, begitu. Benar enggak? Jangan terus tetap di situ tapi berkata kepada pemimpinnya, begini, begitu, dan sebagainya. Itu tidak taat. Hari ini kita perlu mengerti ya, kita kan pernah mendengar seperti itu. Kita harus bertindak, harus punya prinsip kebenaran untuk mengingatkan pemimpin kita. Benar, diingatkan dengan cara apa? Dengan cara demo, dengan marah-marah, belajar taat seperti Eliasar. Dia tetap bersama dengan Daud, sekalipun banyak prajurit yang meninggalkan Daud. Apa yang dilakukan Eliasar? Lihat. Eliasar tidak hanya hadir tetapi aktif bertindak bahkan sampai kelelahan. Bayangkan dia berperang melawan orang Filistin, itu sampai istilahnya apa? Lelah, pernah merasa lelah? Coba ekspresikan lelah itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Lelah itu tertawa begitu, aku lelah, hore, bahagia begitu. Lelah itu pengennya apa kalau kita lelah itu? Halo, shalom Bapak Ibu. Kalau kita sedang kelelahan maunya apa? Istirahat. Seperti suara radio itu apa? Leyeh. Ya. Aduh enak capek. Saya capek. Sebenarnya yang capek itu hatinya atau badannya Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu lelah. Yang capek itu hatinya atau badannya Bapak Ibu? Badannya. Diawali dari hati. Ini contoh, kalau kita melakukan perjalanan jauh, hatinya senang, tidak capek. Pernah ngalami begitu, Bapak Ibu? Sejauh mana? Mau ke Jakarta, Surabaya, Malang, Madura, Sumatera, tidak capek. Tanya Oma Wahyudi ya, waktu ke Lampung, tidak capek. Iya. Ada naik Kijang, yang kakinya 4 itu, tidak capek. Karena ada sukacita. Kalau hatinya sudah capek, perjalanan pendek pun sangat melelahkan, betul enggak? Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah menjalani perjalanan panjang ataupun pendek, itu perhatikan hatinya dulu. Kalau hatinya bahagia, hati senang, sampai ke ujung bumi tidak pernah capek.
Tapi pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami kelelahan enggak? Kalau kita evaluasi sepanjang minggu ini, lelah enggak badannya? Berarti kita yang perlu kita perhatikan bukan badan kita, hati kita. Lihatlah hati kita. Kalau firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi beberapa hari ini saya akui memang banyak yang kelelahan, fisiknya drop. Termasuk di keluarga saya, ada beberapa yang lemah tubuh ya. Batuk itu sampai mingguan loh, mungkin 2 minggu baru bisa reda. Berbagai merek obat dicoba, ya. Tapi semuanya ada waktunya untuk berhenti, ya. Itu kelelahan fisik memang. Tapi memang ini agak ada sedikit informasi. Ternyata ada peringatan dari pemerintahan kota supaya kita menjaga kebersihan. Karena ada varian baru katanya. Tapi itu bukan wabah yang besar, wabah yang ringan. Tapi itu sangat sensitif sehingga melanda banyak orang. Sehingga sering batuk-batuk begitu ya. Terus apa lagi? Flu begitu. Tapi perhatikan, kelelahan itu akan pada waktunya selesai. Ketika kita belajar untuk aktif bertindak, terlebih taat. Ya. Aktif itu melakukan sesuatu yang berguna, seperti apa yang dilakukan Eleazar. Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tetapi yang paling tunduk dan taat dalam ketaatan dia, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi ketika tentara Israel berlarian karena begitu besar musuhnya, Eleazar tetap bertahan bersama Daud. Dan menghadapi semua musuhnya dia mampu mengalahkannya sampai lelah. Pernah enggak bekerja sampai capek, melayani sampai capek, tapi Eleazar melakukannya. Bahkan apa? Pedangnya itu sampai melekat, nempel di tangannya. Saking banyaknya musuh yang dikorbankan sampai apa ini? Kenapa bisa melekat? Ini karena darahnya nempel kan, betul enggak? Kalau perang secara langsung sampai darah itu nempel di pedang sampai tangannya melekat di pedang. Saking banyaknya musuh yang dikalahkannya. Tapi dia bertindak dan menang. Amin. Di balik kelelahan kita, kelemahan kita, kecapean kita, kalau kita mau taat berjalan dalam jalannya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang dinyatakan hari-hari ini. Amin. Sekalipun mungkin yang kita hadapi tidak mudah, berbagai macam situasi yang sulit, keadaan yang tidak terduga. Tapi ingat, kalau kita terus belajar taat tunduk pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti kuasanya dinyatakan. Amin. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Kelelahan kita diganti dengan kekuatan yang baru. Amin. Ya. Adakah kelelahan hari-hari ini? Ya. Tuhan sanggup merubahnya, memberi kekuatan yang baru. Belajar setia. Sama ini perhatikan. Dia berada di mana? Di ladang kacang, bukan medan perang, di kebun istilahnya. Semua teman-teman tentaranya melarikan diri karena tidak tahan menghadapi orang Filistin. Tapi sama tetap bertahan, ia setia pada bagian yang kecil yang dipercayakan kepadanya. Mengalahkan seluruh orang Filistin. Dan dia mempertahankan ladang apa ini? Ladang kacang, bayangkan. Kalau kita setia dari hal yang kecil, Tuhan akan menyediakan hal-hal yang jauh lebih besar, yang ajaib, yang tidak terbatas. Setialah dengan hal yang kecil yang Tuhan percayakan, yang sederhana. Mungkin orang tidak lihat, orang tidak perhatikan apa yang kita lakukan. Tapi ingat, Tuhan menilainya dan Tuhan membalasnya. Amin.
Tuhan mencatat apa yang kita kerjakan dari hal-hal yang kecil. Belajar setia. Amin. Di tengah kesibukan kita, kalau kita mau ada di tempat ini, salah satunya belajar setia. Mungkin ada hal-hal yang besar di luar sana yang kita kerjakan. Tapi bagian yang kecil, yang sederhana ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Setialah dari hal yang kecil ini, yang membuat kita sanggup dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Sanggup, setia? Haleluya. Seperti pengumuman yang kita sering kali sampaikan, bahwa kita orang-orang yang setia, yang selalu datang dalam segala keadaan, kita tetap setia dalam ibadah, dalam segala hal, apa yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya kesetiaan sejati tetap bertahan meskipun harus sendirian. Tapi kita tidak seorang diri, ada Yesus yang menyertai kita. Sebab orang yang setia tidak mencari dukungan manusia, tapi dia bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaan sama dengan apa? Kemenangan besar. Jadi hal ini menegaskan bahwa kesetiaan itu membuka jalan bagi karya Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya bukti dari kesetiaan atau hasil dari kesetiaan, pasti kita mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Ingat, dari kesetiaan, dari kegigihan, dari ketaatan, kalimat terakhir apa? Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Dengan kata lain, kemenangan itu dari Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah apa? Gigih, taat, dan setia. 3 poin ini kita katakan bersama-sama, gigih, taat, dan setia. 1, 2, 3. Gigih, taat, dan setia. Kemenangan yang besar yang dari Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Amin. Asal kita gigih, jangan pernah putus asa. Macam-macam yang membuat seringkali kita putus asa. Ketika mencari ini, mencari itu, tidak dapat, ingin ini, ingin itu, tidak dapat, belum menemukan. Jangan pernah menyerah seperti pujian tadi, karena kegigihan itu tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Seperti ada seorang pria yang melamar pekerjaan. Apa pengalamanmu? Dia jawab, saya tidak pernah menyerah. Loh, contohnya apa? Ditanya. Saya sudah keluar masuk pekerjaan berbagai tempat, saya tidak menyerah. Ini yang ke 100 kalinya saya mendaftar di sini, melamar di sini. Tapi tidak menyerah, tidak berputus asa. Karena pada waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya yang besar. Asal kita tadi apa? Gigih, taat, setia. Itu karakter Kristus. Gigih, taat, dan setia. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia. Amin. Haleluya. Mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu buah dari apa yang kita lakukan. Ketika kita gigih, taat, setia, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Dan kita bisa tersanjung, terkagum akan kesetiaan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat mataku dan lihat wajah, kami terkagum, ku terkagum. Dan bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kerinduan kita untuk makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga hidup kita berubah menjadi pribadi yang gigih, yang taat, dan yang setia. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan dengan lembut, kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, sekali lagi dengan segenap hati, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu lebih dalam, Yesus, memandang wajah-Mu di setiap waktu, bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam. Haleluya. Engkau yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah berhenti nyata dalam hidup kami. Yesus, bahwa kami mengenal
Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau dahsyat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau mengenalmu lebih dalam lagi, mengikuti kehendak-Mu selalu. Ina marana lama sekara marana lama bara 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 mana 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 mana. Oh rana lama sekini amor, rana lama serama. Terima kasih. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, ya, sekali lagi dengan segenap hatiku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang tahan banting, dengan gigih, dengan taat dan setia. Karena kami tidak seorang diri, ada Yesus yang bersama dengan kami, yang membuat kami mampu kuat dan kami mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih, bersyukur untuk firman Tuhan, berkat-Mu untuk kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita juga mohon terus doa untuk Siska ya. Tuhan terus bimbing dalam kehidupannya lebih lanjut. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan iman nyatakan, Dia yang menunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau tunjukkan
Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Engkau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia. Haleluya, haleluya. Tidak pernah, tidak sekalipun Engkau tidak menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang setia, menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Engkau senantiasa menunjukkan segala kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan segala kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa terus memberikan kekuatan. Engkau senantiasa terus menghibur, Engkau menolong. Hari ini kami berdoa untuk Siska Tuhan, untuk kedepannya Engkau terus senantiasa menjaga, memelihara keluarga ini Tuhan. Masa depan keluarga ini ada di dalam tangan-Mu. Segala persiapan-persiapan sebelum mereka menuju ke Bandung Tuhan, untuk memulai kehidupan yang baru di sana, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Segala apa yang dia perbuat, Tuhan tolong. Tuhan yang terus membentuk, terus membawa mereka semakin mengasihi Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan sertai. Tuhan terus hiburkan setiap kesedihan yang ada, Tuhan ganti dengan kekuatan, dengan sukacita. Engkau terus Tuhan menyatakan isi hati-Mu atas Siska, atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Segala berkat firman-Mu sudah kami terima. Pujian penyembahan kami naikkan, dan kami tahu Engkau bertata di atasnya, memberikan kekuatan saat kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa roh kami. Kami tahu kuasa-Mu, karya-Mu Tuhan, segala berkat-Mu dilimpah-limpahkan. Terima kasih, dan biarlah sebentar kami boleh pulang dari tempat ini dengan penerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.